Oke, baik. Kali ini kita akan belajar membuat buku digital menggunakan Canva. Nah, di sini buku digital merupakan buku dalam format digital yang dapat dibaca pada perangkat elektronik atau gawai. Nah, contohnya seperti tablet, ponsel pintar, atau HP, dan laptop. Nah, buku digital ini juga disebut buku elektronik atau e-book, ya, atau electronic book atau e-book. Nah, di sini kita akan sudah berada di dalam Canva. Nah, yang pertama kita akan mencari sebuah template. Nah, template-nya di sini aja, carikan e-book. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan bisa memilih beberapa contoh e-book di sini dengan sudah ada sudah ada covernya. Nah, mungkin coba kita pilih yang ini aja mungkin ya. Nah, setelah kita klik kiri, lalu pilih customize, maka kita akan dialihkan ke jendela baru ya. Nah, di sini sudah membuka cover dari e-book yang barusan kita pilih. Bisa kita pahami dulu tampilan-tampilan yang ada di Canva. Yang pertama, di sebagian sebelah kiri ini ada beberapa menu, yang dimana yang pertama adalah desain. Desain ini kita bisa memilih desain-desain atau template yang sudah ada di Canva. Kemudian di sini ada elemen. Elemen ini kita menambahkan elemen-elemen atau gambar yang nantinya kita tambahkan ke dalam sebuah halaman topik yang sedang kita edit. Nah, kemudian ada teks, kita ya sesuai dengan fungsinya namanya ada teks, kita bisa menambahkan judul dan teks berparagraf. Nah, di sini ada brand yang mungkin sangat jarang digunakan. Sedangkan di upload ini mungkin kita bisa mengupload foto-foto atau logo-logo yang ingin kita tambahkan di dalam desain kita, entah itu e-book ini sendiri atau logo ataupun desain-desain yang kemudian kita desain di dalam Canva ini. Kemudian di dalam draw ini sangat jarang digunakan ya, karena dia fungsinya untuk sama seperti penggunaan di dunia sehari-hari, kita bisa menggunakan pensil, pulpen, spidol, dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini ada project. Project ini biasanya kita bisa mengakses project atau desain-desain kita yang sudah kita pernah simpan sebelumnya. Nah, yang paling terbaru kan ini tadi yang sedang kita edit sekarang. Oke, di sini ada menu apps ya atau aplikasi. Di sini mungkin menu yang digunakan secara expert ya untuk memanfaatkan banyak kegiatan, lebih ke expertnya. Di sini bisa kita gunakan AI, membuat kode barcode, ya ada banyak. Nah, cuma untuk kali ini kita akan coba memanfaatkan menu teks, upload kemungkinan ya kalau ada yang kita upload, dan bagian elemen dan desain saja. Nah, di sini mungkin kita lanjut kembali. Nah, di sini ada sebuah judul yang tentunya tidak sesuai dengan judul atau e-book atau buku elektronik yang mau kita buat. Di sini mungkin ada dua kucing hitam dan kucing hitam putih ya. Mungkin kita tuliskan judulnya kucing hitam deh meja persahabatan kucing duo misalkan, atau dua kucing. Nah, di sini kan ada story by Sujin E. Nah, mungkin di sini ada nama siapa sih yang membuat cerita ini, misalkan kita tulis kaca. Nah, di sini ada
kita sudah berhasil membuat apa? Covernya. Nah, mungkin ketika kita mengklik salah satu teks seperti ini akan ada muncul beberapa tampilan. Nah, ini hanya aktif atau hanya muncul ketika kita sedang mengedit sebuah teks. Di sini ada bagian yang pertama, ada font untuk mengubah jenis tulisannya. Tinggal kita klik saja, maka di sini akan banyak muncul jenis-jenis tulisan yang ingin kita gunakan, yang fungsinya untuk menarik perhatian pembaca atau membuat si pembaca itu lebih tahan lama atau lebih enak membaca karena menikmati tulisan atau font yang mudah dilihat oleh mata. Kemudian di sebelah kanan ini ada font size yang gunanya untuk mengatur ukuran tulisan, ya. Ada plus, ada minus. Kemudian di sini ada A, di bawahnya ada warna-warni atau text color yang berfungsi untuk mengubah warna dari tulisannya. Ya, ini tinggal diklik aja tadi, klik kiri, baru pilih tulisan-tulisan warna-warna yang ingin digunakan. Contoh misalkan di sini hanya ada beberapa warna ya, diklik nanti akan berubah. Coba kita klik plus ya, add new color. Maka di sini ada banyak warna sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini kita mau birunya biru yang tidak terlalu keras. Ya tinggal kita sesuaikan saja ya, baru sini berubah. Tapi kita kembalikan ke warna tulisan yang semula saja. Oh, tadi lupa juga di bagian atas ini ada editing, ya ini untuk format kalau kita membagikan ke orang-orang. Di sini ada undo dan redo. Di sini kalau kita misalkan salah pencet nih, ini kehapus. Tinggal kita undo saja supaya tidak menulis dari dari awal. Nah, kita kembali ke sini. Nah, gimana sih cara membuat halaman baru untuk membuat buku elektronik kita? Nah, yang kedua itu di sini ada tulisan nih add pic atau menambahkan halaman. Nah, maka akan menambahkan halaman baru. Tentunya halamannya di sini akan berubah menjadi kosong, tidak lagi seperti covernya. Nah, di sini kita akan mulai membuat atau mengatur isinya apa aja. Mungkin kita mengikuti ini ya, backgroundnya. Kita mungkin bisa klik dulu, lalu di sini ada warna. Karena kita mau menyesuaikan dengan warna biru ini tadi, maka backgroundnya kita coba mengubahnya menjadi warna biru. Atau ya mungkin di sini harusnya ada background yang lain yang sama. Nah, pilih yang ini. Oh, tidak bisa ternyata. Biasanya di sini terdapat background yang sama ya, seperti di atas, tapi kita sesuaikan warnanya aja. Nah, agar lebih menarik, mungkin kita menambahkan awan seperti ini. Nah, awan ini bisa saja kita kopas dengan cara CTRL C ditahan, baru kita klik di sini, baru kita CTRL V, kita kopas. Nah, kemudian di sini warna awannya sangat menyatu ya. Oke, tidak usah kita gunakan awan yang ini. Nah, untuk menyesuaikannya, mungkin kita pakai elemen. Di sini elemennya kita tambahkan seperti elemen tadi mau menambahkan awan, tinggal tuliskan awan, enter. Atau mau menuliskannya dalam bahasa Inggris, biasanya lebih banyak muncul cloud, enggak clouds. Nah, tidak ada saya clouds. Nah, di sini tinggal di bagian grafik kita pilih saja beberapa contoh awan. Mungkin awannya awan yang gelap, kita tambahkan ke sini. Tinggal kita sesuaikan ukurannya, dan mungkin mau menambahkan apa yang seperti ini tadi, rumput tinggal kita copy saja, CTRL-C, lalu pindahkan ke sini. Nah, maka akan pindah lagi. Di sini kita CTRL-C dan V lagi.
atau kita tambahkan tanah nih atau ground. Ground gak sih? Oke, ground. Nah, di sini kita tambahkan saja, klik kiri, lalu groundnya muncul. Kalau ada tulisan Canva, biasanya sifatnya itu adalah Canva yang pro. Jadi, usahakan kalau Canva-nya tidak versi yang pro, jangan pilih yang ada tanda mahkota atau tulisan pro. Kita hapus saja biar enak dilihat. Mungkin kita pakai ground yang mana ya? Sini sama susah mencari atau coba gambar tanah. Di bagian grafik ya tentunya ya. Coba kita tambahkan tanah yang ini saja. Tidak nyambung, mungkin pakai ini. Ini bisa diperbesar. Nah, diperbesar. Nah, bagaimana jika seperti ini? Nah, harusnya kan ground ini atau bagian tanahnya hanya berada di bagian belakang seperti ini. Nah, caranya kita klik saja groundnya ya. Nah, di sini akan ada menu yang lain. Beda ceritanya ketika kita menulis tadi. Menunya beda atau toolbarnya beda. Ya. Caranya untuk membuat ground ini di bawah, maka kita pilih di sini ada yang namanya position. Toolsnya namanya position, lalu kita klik kiri, maka akan muncul beberapa posisi di sini. Backwards ya. Backwards ini untuk menaruh ground ini tadi satu lapisan di bawah. Nah, tetapi di sini sudah di bawahnya apa ini? Daun-daun ini. Ya. Tapi masih di depan si daun yang belakang, maka kita pilih backwards lagi, maka dia sudah berada di belakang. Nah, gitu juga sifatnya dengan to forward untuk munculkan kembali satu lapis di depannya, backward lagi. Kalau misalkan mau langsung di depan, maka kita pilih yang to front, maka dia langsung di belakang. Begitu juga kalau ingin kita langsung berada di belakangnya daun-daun tadi, langsung pilih yang to back nih, ada dua lapisan nih langsung. Nah, dia berada di belakang sana. Ini mungkin kita perbesar saja ukurannya ya, karena kita akan membuat penyesuaian. Penyesuaian seperti ini aja, kita taruh di belakang. Nah, daun-daun ini mungkin kita kecilkan lagi. Kita sesuaikan dengan groundnya. Nah, karena nanti di sini kita akan menambahkan gambar si kucing. Kemudian kucing ini bisa kita tarik ya. Oke, di sini kita bisa saja melakukan membuat grup. Jadi di sini ada dua objek yang berpisah, topi dan kucingnya ya. Maka kita kalau ingin memindahkannya secara bersamaan dua-duanya, maka kita harus membuatnya sebagai satu objek atau menggabungkannya menjadi satu grup. Caranya adalah klik kiri dulu, nah maka akan muncul seperti ini. Tahan shift, baru kita arahkan kursor ke objek yang kedua sampai seperti ini, klik kiri. Nah, di sini bukan di sini, tapi di bagian ini ada tulisannya grup. Kita klik grup, maka dia akan menjadi satu. Kita coba klik Ctrl+C, klik di sini, munculkan lagi kucingnya. Nah, di sini karena maunya di belakang daun, coba kita posisinya ubah, kasih di belakang aja. Nah, kemudian di sini kita buat grup lagi, shift, klik kiri lagi, baru kita buat menjadi satu grup, Ctrl C dan Ctrl V lagi. Di sini coba ini kayaknya
gak enak deh kayak gini. Coba kita ubah posisi mereka. Ini kita buat tadi di belakang sini. Nah, lalu ini di sini. Nah, gimana caranya si kucing ini melihat ke samping sana? Caranya di sini ada flip, klik kiri, flip horizontal. Maka dia akan melihat ke si kucing yang hitam. Nah, anggap saja kita sudah selesai membuat tampilannya. Kemudian kita akan membuat isi dari cerita. Isi cerita dari ebook kita, ya. Maka kita menambahkan teks di sini. Nah, karena kita akan membuat cerita atau teks, maka kita pilih yang add a little bit of today of body text. Nah, di sini kita menambahkan cerita. Kita klik sampai ada yang kedap-kedip seperti ini. Kita kontrol A aja. Nah, mungkin kita mulai menulis di sini. Contohnya, di suatu hari ada dua kucing yang secara tidak sengaja bertemu. Nah, di sini tulisannya langsung di tengah-tengah, maka kita akan mengaturnya biar supaya seperti paragraf biasa. Nah, di sini ada aligman, kita atur, kita klik-klik aja ya mana yang sesuai. Nah, terus ini ada bold, ada i, sama kayak fungsi yang ada di Microsoft Word ya. Fungsinya bold untuk menebalkan, fungsinya italic juga untuk memiringkan tulisan. Nah, di sini kita buat penyesuaian dulu untuk tulisannya agar lebih terlihat jelas. Kita blok dulu, ya, Ctrl A saja. Baru kita pilih di sini ukuran tulisannya agar enak terlihat, mungkin 20 saja. Untuk jenis fontnya kita gantikan yang enak dilihat, mungkin Fridoka saja. Kalau sudah, diklik silang. Nah, di sini kita bisa sesuaikan tempatnya dengan cara memilih tanda plus kiri kanan nih, ada tanda panahnya. Kita buat saja di sini ceritanya. Nah, baru kita lanjutkan untuk menulis. Misalkan di suatu hari ada dua kucing yang secara tidak sengaja bertemu. Mereka kemudian saling tegur sapa. Nah, mungkin seperti ini untuk cerita pendeknya ya. Kita klik dulu baru bisa memindahkan ya. Nah, maka kita tuliskan di bawahnya mungkin ada percakapan ya tadi, tegur sapa dan saling berkenalan. Nah, mungkin untuk percakapannya seperti ini saja ya. Kita sesuaikan dengan rata kiri kanannya, alignmentnya ya. Mungkin kita buat jadi seperti ini saja. Nah, untuk percakapan mungkin, nah ini kan terlalu mepet ya kiri dan kanan. Ini maka antara kiri dan kanan ini kan terlalu mepet. Nah, di sini ketika kita mengklik tulisannya ada titik di pojok kanan kiri maupun di tengah. Ketika diarahkan seperti ini, maka kursor menjubah menjadi tanda panah kiri, bisa tahan kiri untuk memendekkannya. Ya, tidak usah terlalu panjang-panjang. Oke, tidak usah terlalu panjang dan dibuat jadi seperti ini saja. Nah, jadilah beberapa cerita yang sudah muncul atau sudah kita buat. Kemudian jika kita di sini kan kemudian di sini kan tulisannya sudah penuh. Kita ingin menambahkan di halaman selanjutnya.
Nah, di sini di bawahnya kita menambahkan add pic, maka akan muncul halaman yang kosong, tapi kita ingin tetap berada di tampilan ini. Caranya bagaimana? Nah, sebelumnya kita belajar nih untuk menghapus halaman yang sudah dibuat. Di sini ada delete pic atau gambar simbolnya sampah, tong sampah seperti ini. Maka kita klik saja, dia akan hilang. Nah, bagaimana caranya agar tampilan ini muncul lagi, tapi kita salin di bawahnya? Caranya adalah nih, ada kotak-kotak tambah plus ya, duplikat pic atau kita duplikasi. Kita klik, maka di sini akan muncul lagi sama. Tinggal di sininya ya tulisannya kita rubah. Nah, anggap saja kita sudah selesai nih menuliskan e-booknya. Tinggal kita tinggal kita download saja. Nah, downloadnya adalah klik share ya. Lalu di sini ada download. Pilih download. Nah, karena kita akan membuat e-book atau buku elektronik, di sini file tipenya kita ubah. Klik kiri ya, baru kita pilih yang PDF standar saja. Oh, ya, PDF saja biasanya. Atau PDF print kalau kamu mau ngeprint mencetaknya nanti. Kita pilih yang PDF standar. Di sini ada 3 halaman ya, kan ada 3 halaman, cover, cerita pertama sama cerita kedua. Kemudian kita klik download saja. Kalau sudah klik download, di sini akan memproses. Kita tunggu dulu. Nah, baru dia sudah terdownload, kita coba buka. Nah, maka di sini akan menjadi buku elektronik yang bisa kita baca di HP maupun di komputer kita. Nah, mungkin untuk praktiknya sekian, selamat belajar ya.